Sebetulnya sanad kita semakin banyak itu semakin baik. Yang penting semua sanadnya itu mutasil, tidak ada yang mengkotek di sana, dan kemudian muka-muka jadi sanad sing ali, sing mubarak, barikan mubarakah. Karena memang al isnad itu minad jin. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Dan lagian al qiraah was sunnah itu kan memang al qiraah wal ilmu itu kan memang sunnatun ya'khudhuhal asahir anil akabir. Betapa pentingnya kita kemudian benar-benar memiliki kedekatan dengan guru-guru kita. Saya juga bukan kok terus kemudian merasa punya kelayaan untuk memberikan sanad terhadap panjenengan akan apa yang ada di pelosok ini, tidak. Tapi bahwa kami menyambut baik niatan panjenengan. Moga-moga para masyayikh pelosok benar-benar mengakui panjenengan semua sebagai Amin santri. ya Rob, amin ya Rob, amin ya Rob. Nggih. Alhamdulillah Gus. Nggih, ngoten. Akhirnya beberapa bulan sebelum Yaisin wafat, beliau langsung ditinggal. Alumni ki. Alhamdulillah saya nggih. Ya. Karena ya penting niku penting niku. Man alama abdan ayatan min kitabillah itu sudah fahuwa maulah. Bahwa satu saja orang yang kemudian memberi pencerahan, memberi pemahaman kita akan apapun yang mampu membuat kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Entah itu berupa ayat, entah itu berupa perilaku, berupa isyarah atau apapun, itu sudah mampu membuat beliau menjadi guru kita dan layak untuk sangat kita hormati. Dan sekalian mohon ridhonya Gus. Amin, amin. Buat enggak. Saya enggak punya ilmu saya. Saya enggak punya saya. Pokoknya ya sambung doa, kita sambung doa. Moga-moga amin. Moga-moga semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan pengabdiannya, itu yang paling penting. Karena mohon maaf ya, bagi kita para santri tidak ada cita-cita yang paling mulia, yang paling hebat, yang paling kita syukuri kayak kita diberi kesempatan untuk kemudian mencoba memantaskan diri, meneruskan keilmuan guru-guru kita. Makanya mohon maaf ya, jenengan ini tidak bisa kemudian jenengan akui sebagai murid panjenengan, itu tidak bisa, tapi kan harus lebih mengencangkan, lebih menekankan bahwa kamu itu muridnya guru-guru saya yang kebetulan dilewatkan lewat saya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah gitu. Supaya sanad itu kemudian terjaga dengan baik. Kalau tetes kan. Jadi jangan mohon maaf, bukan faktor apa pantas atau tidak pantas, tidak, tapi memang ini menjadi penting bagi pelatihan bagi kita. Wa tawadhu liman tata'allamuna minhu. Kita harus benar-benar merendah kepada siapapun yang pernah mengajari kita. Wa tawadhu lakum man tu'allimuna. Kemudian ajari orang-orang yang pada akhirnya menjadi murid kalian untuk bertawadhu kepada kalian. Dalam arti apa? Bukan untuk menghargai kita, tapi untuk menghargai guru kita. Kamu itu tawadhu ke saya, jangan karena dianggap saya punya kepantasan untuk kamu tawadhu, tidak. Tapi ada guru-guru saya yang harus kamu hargai. Maksud saya begitu. Iya, alhamdulillah. Kayak mutanan nih. Nggih, memang begitu. Sudah. Saya terima kasih sekali. Tapi saya juga betul ya. Makanya saya juga mohon maaf ini jenengan kesini pas ada rutinan dan sebagainya nggak bisa ngurmati, nggak bisa. Justru sangat Gus, sangat sempurna Gus, sangat. Alhamdulillah Gus. Bisa hadir di teras Alhamdulillah. Pulau matur suwun sangat, saya terima kasih sekali. Doakan moga-moga istiqomah semuanya, mudah semuanya. Alhamdulillah. Mungkin saya itu juga nggak sengaja sebetulnya bikin teras gubuk itu. Tapi aja Gus. Kenapa saya dari dulu itu selalu diminta oleh anak-anak suruh ngadakan rutinan, tapi saya tidak pernah mau sebelum punya tempat ini. Faktornya apa? Kalau di pondok, mohon maaf, itu ganggu. Kalau di pondok itu jam segini itu jam aktif. Jamnya ngaji, jamnya sawir, jamnya semuanya lah. Jadi kalau kemudian ada jenengan-jenengan begini, ini mohon maaf cukup. Dan jenengan dia tahu lah. Bagaimana kalau sudah pengajian itu sifatnya umum, maka yang datang ya seumum itu gitu. Makanya ya dengan dawuh kalah debat. Ya lah gak apa-apa. Ya memang nggak bakal menang. Dengan ras terkuat di bumi. Ya, nggak bakal menang. Alhamdulillah. Pokoknya kita semuanya insya Allah dalam situasi aman selama jenengan-jenengan yang perempuan-perempuan benar-benar berkualitas secara keilmuan. Kamu jangan pernah merasa bahwa agama ini tidak ditopang oleh perempuan ya. Agama ini ditopang kuat pertama itu dari perempuan. Pertama kali orang mengimani Rasulullah,
qoblal bi'sah bahkan itu adalah Dewi Khadijah, perempuan. Dan semua orang laki-laki yang iman kepada kanjeng Nabi minas sabiqinal awwalin itu semuanya terkait dengan Dewi Khadijah. Artinya apa? Pengaruh perempuan sangat tinggi. Kemudian diteruskan oleh perempuan-perempuan berikutnya. Ya, memang selalu seperti itu. Bahkan sekelas Imam Syafi'i saja itu hasil didikan Dewi Nafisah. Semua ahkam kekeluargaan itu semua riwayatnya dari Aisyah, perempuan lagi. Hukum-hukum kekeluargaan kayak haid, kayak macam-macam itu semuanya riwayatnya dari Aisyah. Bukan yang sifatnya lebih privasi nggih. Iya, karena lebih privasi. Lebih privasi itu malah yang tahu malah perempuan. Nggih, leres. Dan yang kompleks situasinya perempuan. Makanya disebut al-ummu madrasatun in a'dadaha syi'ban thayyibal a'rab. Bahwa sampean ini adalah calon sekolahan bagi anak-anak panjenengan semua. Makanya sampai ada makalah Anissa Imadul Bilad. Idza salahatil bilad wa idza fasadatil bilad. Maka kalau kamu semua baik, maka Indonesia insya Allah ke depan akan baik. Kalau kamu kemudian oleng, Indonesia pasti tidak ada harapan. Benar itu, benar. Karena wa awwalu khubsil ma'i khubsu turabi wa awwalu khubsil qaumi khubsul manaki. Air baru dikatakan bersih kalau tempatnya bersih. Begitu pula keturunan baru bisa dikatakan bersih kalau al-manaki. Al-manaki itu apa? Al-manaki itu rahim. Siapa yang punya rahim? Kalian semua ini. Kalau rahim kalian bersih, maka akan keluar dari sana generasi-generasi yang bersih. Makanya menjadi penting. Kamu nggak boleh sembrono. Kamu jangan kemudian, saya perempuan biasa-biasa. Tidak bisa. Imam Syafi'i menjadi Imam Syafi'i karena ditopang oleh ibunya yang luar biasa, yang alim, yang faqihah, alimah faqihah. Iya, pasti. Penuh dengan kehati-hatian dan penuh cita-cita. Perempuan harus punya cita-cita besar, tidak boleh tidak. Makanya al-ummu raudun in ta'ahadahul haya awraqa ayyama iraqi. Perempuan kalau mendapatkan banyak keilmuan, banyak pembendaharaan keilmuan, semakin berkualitas, dia akan semakin harum, dia akan semakin ngeri. Makanya kamu jangan kemudian merasa saya perempuan santai-santai saja. Tidak bisa. Tuntutan kamu lebih tinggi daripada tuntutan laki-laki. Karena apa? Karena keterbatasan waktu kamu untuk menuntut ilmu. Jadi misalnya ada anak laki-laki ngapalin alfiah setahun selesai, maka kamu harus setengah tahun sudah selesai. Harus setengah tahun sudah selesai. Karena keterbatasan. Kamu usia 25 panik sudah orang. Panik. Anak laki-laki usia 25 santai-santai saja. Dia belum menikah, dia masih ngaji, dia masih mondok, tenang. Tapi kalau kamu usia 25 masih ngaji, panik itu situasi dunia. Paham maksud saya kamu? Artinya memang terbatas itu. Nah, dengan segala keterbatasan itu kamu dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus meningkat, untuk terus berkualitas. Demi siapa? Demi masa depan yang lebih baik. Masa depannya siapa? Anak-anak kalian. Kalau anak-anak kalian semuanya baik, maka komunitas kita baik. Kalau komunitas kita baik, maka bangsa ini pasti akan menjanjikan Indonesia emas di depan mata. Tapi kalau kemudian kalian semua tidak punya harapan, tidak punya cita-cita, bahaya. Alhamdulillah. Ngoten nggih? Nggih. Ngoten kula ngapunten dengan aku ngapunten. Mboten. Kula matur suwun sangat. Apunten. Oke, nggih pun, monggo pun. Apunten. Matur.